Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Ruki Harun, mahasiswa dari STI Dutabangsa, ingin mempresentasikan materi yang berjudul berikut adalah poin-poin penting yang mengenai hukum perdata, keanekaragaman, sejarah KUHP, hukum perdata di Indonesia dan keberlakuannya. Pengertian hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak dan kepentingan antar individu maupun kelompok. Hukum perdata adalah peraturan yang mengatur hubungan hukum antara orang satu dengan orang yang lainnya. Lalu yang kedua ada keanekaragaman hukum perdata. Hukum perdata di Indonesia bersifat pluralistis. Lalu ada juga sejarah KUHP perdata yang ada di Indonesia, berasal dari hukum perdata Eropa, khususnya di Perancis. Lalu ada juga kode sivil diberlakukan di Belanda saat Perancis menguasai Belanda di tahun 1806 sampai 1813. Lalu selanjutnya ada berlakunya KUHP perdata di Indonesia. Yang pertama, berdasarkan asas konkordansi hukum perdata Eropa berlaku pada golongan Eropa di Indonesia pada zaman Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan, KUHP perdata tetap berlaku berdasarkan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang 1945 selama belum diganti dengan undang-undang yang baru. Lalu yang ketiga ada beberapa ketentuan dalam KUHP perdata yang telah digantikan oleh undang-undang baru, contohnya terkait pertahanan dan hak tanggungan. Lalu yang keempat ada Mahkamah. Pada tahun 1962 Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa KUHP perdata bukan lagi undang-undang yang ada di Indonesia, melainkan dokumen yang berisi kumpulan hukum-hukum yang tidak tertulis. Di sini ada juga contoh-contoh hukum perdata yang ada di Indonesia. Yang pertama ada hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur bagaimana harta seseorang dibagikan setelah meninggal dunia. Ini mencakup siapa yang berhak menerima dan siapa yang tidak. Lalu yang kedua ada perbuatan melawan hukum atau PMH. Pasal 1965 KUH perdata mengatur tentang PMH, yaitu setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian orang lain, maka diwajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Lalu yang ketiga ada hak kekayaan intelektual atau HKI, seperti merek dagang dan hak cipta, juga termasuk dalam hukum perdata karena sengketa merek dagang seperti kasus geprek bensu adalah contoh kasus hukum perdata di bidang HKI. Itulah contoh-contoh yang hukum perdata yang ada di Indonesia. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.